Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar budidaya tanaman melon di dalam greenhouse. Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan dan resiko kemungkinan terburuknya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar budidaya tanaman melon di dalam greenhouse. Di hadapan saya ini sudah ada tanaman melon yang bisa dikategorikan sudah hampir panen, tinggal menghitung hari. Kemudian dari lahannya ini sudah terlihat mulsanya itu sudah lumayan usang gitu, dan ini masih cukup menarik ya ditanam oleh petani yang kategorinya masih pemula tapi sudah memberanikan diri untuk membuat greenhouse satunya lagi gitu. Beberapa hal yang perlu kita pelajari dan perlu kita gali sebelum kita memutuskan untuk budidaya di dalam greenhouse. Sepertinya beliau sudah banyak pengalaman tentang plus minusnya budidaya di dalam greenhouse. Untuk lebih detailnya seperti apa, tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas, mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin. Saya dari Karangsari, Desa Bigaran, Kecamatan Borobudur, tepatnya di perbatasan Jogja Magelang. Jogja Magelang, Mas Muhaimin ya Mas, yang beralamat di Kecamatan Borobudur dan sudah perbatasan dengan Jogja ya Mas ya. Mohon maaf Mas Muhaimin, kita akan sedikit belajar banyak hal mengenai budidaya tanaman, khususnya tanaman melon di greenhouse. Sebelumnya Mas Muhaimin, apakah sudah lama bergelut dalam budidaya tanaman di greenhouse seperti ini? Ya, tergantung, baru sih. Saya baru 1 tahun inilah berjalan ini di budidaya melon ini. Kalau untuk melon ini berarti dari awal memang sudah melon? Iya, melon ya. Melon, dan ini sudah 1 tahun, dan ini ya tanaman yang keberapa Mas? Kelima. Sudah yang kelima. Kemudian kalau untuk memutuskan budidaya tanaman di greenhouse itu memang sebelumnya pernah di open field atau memang sudah langsung di greenhouse seperti ini Mas? Yang pasti saya korban YouTube pertama ya kan. Yang kedua, saya bukan basicnya petani tapi keinginannya bertani itu tinggi. Jadi lihat teman-teman yang gagal, saya juga pernah gagal, terus akhirnya saya memutuskan untuk coba di greenhouse, siapa tahu aman, siapa tahu gitu. Berarti belum mencoba untuk yang di open field, tapi mungkin untuk tanaman lain sudah gitu. Tapi kalau untuk melon belum gitu. Tapi karena sering melihat di YouTube kemudian dikit tergiur. Apa yang membuat jenengan tergiur? Apakah dengan hitung-hitungannya atau gimana Mas? Ya, yang pertama itu kan di YouTube itu kan banyak tuh budidaya melon manis gitu, semanis hasilnya. Itu per greenhouse bisa terima 25, 30 ya, seperti itu. Itu yang membuat saya wah kayaknya kok lumayan gitu. Dan memberanikan diri untuk mencoba. Kemudian untuk greenhouse ini Mas, biasanya kan orang mikir 2 kali untuk membuat greenhouse karena biayanya yang bisa dikategorikan mungkin tidak murah gitu. Kalau ini semi permanen ya Mas ya, atau masih menggunakan bambu? Ini kalau boleh tahu ini dengan luas sekitar berapa ini Mas? Ini 12 meter kali 40. 12 kali 40 meter. Kemudian kalau boleh tahu Mas, sedikit bocorannya untuk membuat greenhouse seperti ini yang belum permanen, ini kira-kira memerlukan modal kira-kira berapa ini Mas? Ini kemarin habis 35 juta Mas, itu sama tenaganya komplit. 35 juta plus sudah sama tenaganya. Jadi karena ini bukan permanen, kemudian juga luasannya berarti hanya sekitar 12 kali 40 ya Mas ya. Berarti belum ada 500 meter ya. Belum ada 500 meter, dan ini dijadikan untuk satu greenhouse itu biayanya adalah sekitar 35 juta. Itu baru
greenhouse-nya saja. Iya. Kemudian kalau untuk yang lain Mas, kalau saya lihat ini tidak menggunakan polybag. Biasanya greenhouse juga agak sedikit identik dengan polybag. Mengapa Mas Muhaimin tidak menggunakan polybag? Yang pertama faktor modal gitu. Yang kedua, saya mengutip filosofi itu kan leluhur kita kan tanah Indonesia itu kan kayu tancap jadi tanaman iya. gitu kan. Ya, kita dikaruniai tanah subur, kenapa harus ribet-ribet Iya. gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan yang menuntut atau menjadikan Mas Muhaimin itu memilih untuk dibedakan saja itu ya Mas, ya, dibedakan saja. Sebelum kita berbicara dengan perawatan dan bla bla blanya Mas, karena Mas Muhaimin ini kan sudah yang kelima. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa korban YouTube juga yang katanya manis. Dan apakah semanis yang diceritakan Mas Muhaimin kalau boleh tahu? Ya kalau kalkulatornya sih hasilnya manis Mas. Tapi realita perjalanannya menuju manisnya itu yang bisa dikatakan pahit. Kalau boleh tahu Mas, pahitnya itu gimana Mas? Jadi di dalam budidaya di dalam greenhouse itu juga kita butuh perawatan ekstra. Kita harus benar-benar memahami tanaman kita butuh apa dan terjadi seperti apa pada kondisi tanaman kita. Itu ternyata juga harus, enggak semerta-merta di greenhouse terus lolos, itu enggak ternyata. Oke, jadi kalau gambarannya kalau dulu mungkin buat greenhouse seolah-olah akan menjadi sangat ringan gitu, Iya. tinggal tanam, tinggal nunggu panen. Ternyata realitanya tidak seperti itu. Kalau menurut pengalaman Mas Muhaimin, apakah di tanam pertama itu juga bisa langsung berhasil? Tidak Mas. Tanam pertama karena saya terlalu istilahnya lolos gitu ya, karena terlalu pede dengan greenhouse aman. Ternyata tidak, tapi masih ada trap, kutu kebul, dan ternyata dia masih menggunakan penanganan pestisida juga. Kalau itu untuk hama dan penyakit, Mas. Kalau untuk misalkan kayak penjualan atau kalau segala sesuatunya apakah bisa dipelajari juga dari YouTube, Mas? Misalkan ini menggunakan sistem kebirikah atau engkelkah atau kapan polinasinya itu dilakukan kayak itu gimana, Mas? Bisa Mas, itu dari YouTube sudah banyak, cuman beda tempat, beda versi, beda greenhouse, beda versi juga Mas. Ya, jadi kita juga perlu melihat dan jam terbang itu juga menjadi salah satu faktor pendukung gitu ya Mas. Jadi di budidaya yang pertama itu bisa dikategorikan tidak mulus ya Mas. Kalau boleh tahu tidak mulus tapi kok tidak kapok. Alasannya kenapa? Yaitu karena dari pertama kan saya terjun di dunia pertanian itu kan hobi dan memang sudah dari hati sudah pokoknya saya mau bertani. Intinya motivasinya itu udah tinggi gitu ya. Jadi hasil itu nomor 2. Yang penting daya keingintahuannya itu tinggi. Insya Allah kita akan terus belajar itu. Dan kalau sudah yang kelima dan ini mau rencana membuat greenhouse baru lagi nih Mas, berarti kayaknya sudah merasakan manisnya. Sudah pernah. Sudah pernah. Cuman dengan manisnya itu yaitu kita harus menjalani pahitnya dulu. Kalau boleh tahu Mas, mungkin banyak ya kenalan Mas Muhaimin yang juga sama-sama bisa dikategorikan pemula, kemudian yang sudah sering sharing. Yang kapok apakah juga ada Mas? Ada Mas, ada yang kapok 2 kali tanam dia terus istilahnya mundur angkat tangan beralih ke tanaman yang lain. Kalau boleh tahu pertimbangan mereka untuk memutuskan untuk mundur itu kenapa Mas? Padahal kalau biaya membuat greenhouse-nya aja sudah mahal, kok bisa di tengah jalan kok bisa mundur itu kenapa Mas? Mungkin karena mereka itu kurang berani berinisiatif untuk mencari apa kesalahan kemarin dan kurang berani bersilaturahim ke teman-teman yang senior. Sepertinya seperti itu. Terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru untuk menyerah itu. Iya. Kalau Mas Muhaimin sendiri Mas, di awal itu tidak mulus. Langkah apa yang dilakukan Mas Muhaimin supaya tetap semangatnya itu tetap tinggi? Itu saya langsung vakum dulu berapa bulan. Saya main ke tempat-tempat yang sudah punya greenhouse, yang sudah budidaya lama, dan yang sudah punya mitra juga. Itu saya datangi semua, saya silaturahim, saya belajar di situ. Jadi untuk mendapatkan ilmunya itu bukan hanya dari YouTube, tapi Mas Muhaimin juga keliling-keliling Iya. ke sesama petani yang sudah memakai greenhouse seperti ini. Gitu. Jadi bukan hanya di daerah sini saja, tapi sampai keluar daerah. Ya. Baik Semarang, Suruh, Kembawen, Salatiga, Kalasan, gitu. Itu jangan menandakan bahwa Mas Muhaimin ini memang sudah benar-benar cinta terhadap dunia pertanian, khususnya di permelonan. Berarti dari awal sampai sekarang murni untuk melon terus ini ya Mas? Iya. Kalau boleh tahu Mas, tadi kan juga ada mengatakan tidak semanis yang dibayangkan. Yang pertama adalah terkait dengan hama. Meskipun memakai greenhouse seperti ini, masih ada hama yang bisa masuk? Masih Pak.
Jadi terutama sih setelah berjalannya waktu ternyata di jamur, Mas. Di jamur itu yang lebih dominan itu di jamur. Ya. Jamur itu biasanya dari akar, daun, atau ketika umur berapa atau gimana? Itu di usia 50 ke atas. Di usia 50 ke atas itu sudah mulai kelihatan di batangnya bawah. Batang sih rata-rata. Dari bawah itu ya, Pak, Iya. dari batang, dari bawah atau sistem perakaran. Kalau dari daunnya saya lihat juga masih cukup aman sebenarnya. Jadi padahal 50 hari itu tinggal menghitung hari untuk Iya. sampai panen. Bahkan sudah ada mulai muncul buah, tapi tingkat kelayuan itu biasanya sudah mulai muncul. Iya. Dengan sistem bedengan seperti ini, apakah ada pengaruhnya, Mas? Misalkan ada yang layu, apakah dia ada potensi untuk menjalar ke depan belakang? Ya, setelah pengalaman sampai tanam kelima ini juga istilahnya bisa menemukan sesuatu hal, ternyata mungkin bisa diputus bedengannya nggak terlalu panjang 40 meter untuk menghindari penularan dari bedengan itu mungkin. Ini baru tersirat dalam pikiran sih. Jadi ada analisa dari Mas Muhaimin karena ini menggunakan bedengan dengan sur yang cukup panjang, Iya. sekitar 40 meter ya Mas ya, tanpa diputus. Sehingga ketika ada satu yang layu, itu ada potensi dia akan menular ke depan dan belakangnya, dan apabila itu tidak segera ditangani, dan kalau untuk menanganinya pun juga tidak Iya. mudah. Sudah akarnya kan nyambung. Iya, nyambung. Jadi dia akan terus merembet mengikuti atau sejalur dengan itu gitu. Jadi minusnya ketika mungkin menggunakan sistem bedengan tanpa ada pemutus terlalu panjang, resikonya mungkin seperti itu gitu. Kalau menggunakan polybag biayanya juga akan lebih mahal. Iya, lebih mahal. Lebih mahal ya. Dan Mas Muhaimin sudah menghitung ya, secara kalkulasi itu sudah dihitung. Kalau menggunakan polybag itu mungkin lebih mahal, tapi mungkin juga bisa lebih aman, karena kalau misalkan ada satu yang layu, karena akarnya juga terbatasi oleh plastik itu, Iya. jadi penularannya mungkin bisa lebih diminimalkan. Berarti kalau untuk hama tetap ada juga, Mas? Iya. Kalau semacam kayak lalat buah kayak itu, apakah juga bisa masuk? Minim sih, Mas. Minim. Trip, Trip rata-rata yang trip. kalau trip itu biasanya menyerang di usia-usia awal. Usia 5 hari sampai usia 20 hari itu puas banter-banternya, Mas. Jadi 5 sampai 20 hari itu adalah usia yang paling rawan Iya, terhadap serangan trip. Dampaknya kalau sudah terserang trip biasanya gimana, Mas? pucuknya itu langsung mengkeret gitu loh ya. Mengkeret Jadi, itu ya, Mas? ya pertumbuhannya langsung terganggu. Terganggu. Dan saya sudah pernah mencoba, saya pelihara sampai tinggi, buahnya itu baru segini udah pecah, Mas. Jadi memang menyerangnya dari awal, tapi dampaknya itu bisa sampai akhir Iya. gitu ya, Mas ya. Jadi meskipun menggunakan greenhouse seperti ini, ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan. Biasanya kan banyak yang mengatakan sudah terhindar dari hama dan penyakit. Iya. Ya memang itu akan menurunkan, tapi bukan berarti akan menggaransi tidak ada sama sekali gitu. Jadi Mas Muhaimin sudah memberikan atau mewanti-wanti bahwa berbudidaya di greenhouse seperti ini itu tetap perlu kita jeli dalam melakukan perawatan. Terkait Iya. dengan hama, kita juga perlu sering-sering mengontrol. Kemudian tadi di penyakit juga kita juga perlu sering-sering mengontrol. Jadi meskipun banyak yang mengatakan lebih aman, itu tidak menjamin 100% aman. Tetap banyak hal yang perlu kita diperhatikan. Ini juga di umur 67 hari dan ini sudah mulai menjelang panen, mungkin hanya tinggal menghitung hari. Dan kalau dilihat memang juga ada beberapa kendala yang dirasakan oleh Mas Muhaimin, apalagi ini sudah tanaman yang kelima ya, Mas, tanaman yang kelima. Berarti dari tanam pertama sampai kelima ini memang tidak selalu mulus ya, Mas ya. Iya. Ada lika-liku yang perlu dihadapi. Dan ketika sudah ada terserang trip kayak itu juga bisa diatasi ya, Mas. Masih bisa. Masih bisa. Jadi apa gunanya kita titen itu ya seperti itu. Kita preventif tetap kita, tapi sekali ada serangan kita harus gimana caranya bertindak. Dan selain itu dalam tahap belajar itu, selain kita teman-teman yang sudah senior, kita juga harus praktek sendiri. Soalnya kita belajar ke sana belum tentu bisa dipraktekkan di sini. Soalnya kasusnya kadang beda-beda. Kadang beda itu. Jadi rintangannya pun juga nanti kadang beda-beda itu. Kalau kita hanya mengikuti SOP-nya sana, sementara lahan, waktu, musim, iklimnya berbeda, benihnya beda pun juga kadang beda itu. Jadi kita yang perlu belajar tapi juga sambil praktek dan melihat secara langsung, itu nanti akan menjadi lebih komplit atau kita akan menjadi lebih paham secara betul. Dan bukan berarti ketika di musim saat ini kita berhasil, musim ke depan kita akan berhasil, itu juga tidak akan menggaransi seperti itu gitu. Karena ada, mungkin tetap ada saja yang akan kita jumpai ya, Mas ya, di tengah jalan. Buktinya Mas Muhaimin ini sudah kelima kali, pertama gagal, kemudian berhasil, saat ini ya berhasil, tapi mungkin ada sedikit kendala juga. Kemudian ini Mas Muhaimin, yang perlu diperhatikan untuk petani sebelum memutuskan untuk berbudidaya
greenhouse. Menurut Mas Muhaimin apa saja, Mas? Ya menurut saya lebih dipertimbangkan lagi, dan yang lebih utama harus mencari ilmu dulu sebelum tergiur YouTube, kalkulator YouTube itu. Jadi yang utama itu ilmu tidak harus sekolah, kita perlu silaturahmi ke teman-teman, itu juga bisa cari ilmu juga. Jadi yang pertama adalah ilmu. Kemudian misalkan yang perlu, berarti jangan hanya tergiur dari kalkulasinya, tapi ilmunya itu juga harus benar-benar dikumpulkan. Ilmu itu kalau menurut Mas Muhaimin tentang ilmu dasarnya, kemudian ketika ada hama, ketika ada penyakitnya itu, atau gimana, Mas? Yang pasti di perawatannya, Mas. Kalau untuk tanam saja mungkin orang awam sudah bisa tanam, ceblok, dan nutrisi juga bisa dibeli semuanya. Cuman kalau perlakuannya tanamannya itu butuh apa, itu yang perlu kita dalami. Soalnya kalau cuman SOP kan bisa ditulis, 5 hari sekali semprot, 10 hari semprot. Cuman kan kita nggak tahu kalau kita serang jamur semprot insek, kalau kita serang trep fungi kan enggak sinkron ini. Jadi belajar tapi juga harus benar-benar melihat gitu, jangan hanya melihat SOP, tapi juga kita perlu sesuaikan dengan di lapangan gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk berbudidaya di greenhouse itu juga perlu mematangkan ya, Mas ya. Jadi supaya tidak berhenti di tengah jalan, karena ketika membuat greenhouse seperti ini aja biayanya juga tidak murah. Jangan hanya tergiur dengan hasilnya, tapi perlu dipertimbangkan pahit-pahitnya. Pahit-pahitnya itu gimana, Mas? Misalkan gagalnya itu bisa sampai berapa persen, kerugiannya mungkin sampai bisa berapa gitu. Jadi biar petani yang ingin melakukan ini bisa berpikir 2 kali gitu. Ya bisa 100% bisa, Mas. Bisa 100%? Iya, ada pengalaman teman saya itu sudah mulai polinasi terserang tikus, diputus semua. Itu fakta, Mas. 3 greenhouse, Mas. Udah di greenhouse, kemasukan tikus, dipotong. Iya. Jadi tingkat kerugiannya itu bisa sampai 100%. Mungkin ini juga, Mas, kalau itu disebabkan oleh hama. Kalau mungkin dari transaksi jual belinya, hasil panennya, itu apakah juga perlu dipelajari juga, Mas? Iya, itu soalnya kita harus benar-benar mempertimbangkan buyer kita itu. Jadi banyak sekarang pengepul itu yang bermain di melon. Cuman kan kita harus benar-benar tahu dia itu loh. Kita harus cari tahu dia, soalnya pengalaman saya pernah juga sih, buah sudah diambil. Pertamanya dia saya mengepul gini-gini, tapi ternyata setelah buah di bawah uangnya keluarnya susah. Jadi untuk hasil akhirnya pun juga perlu dipelajari, karena ada juga yang mungkin main di grade-nya ada yang sekian sampai sekian, kemudian ada yang entah itu licik atau gimana, tapi kadang tidak sesuai, kemudian ada yang harganya itu langsung mahal tapi seleksinya sangat ketat, ada yang harganya mungkin tidak terlalu tinggi tapi seleksinya mungkin tidak terlalu ketat, ada yang di awalnya baik-baik tapi biasanya untuk pembayaran agak macet. Mas Hamim juga pernah mengalami itu. Dan itu juga mungkin bisa menjadi pengalaman. Jadi untuk sahabat petani semua, ketika ingin menjual hasilnya itu juga perlu lihat-lihat siapa. Jadi jangan hanya tergiur dengan omongannya, apalagi diiming-imingi dengan harga yang tinggi gitu. Jadi kita perlu juga memikirkan jangka panjangnya. Seperti misalkan ini masuk grade A-nya itu dari berapa sampai berapa, kemudian yang lebih digimanakan atau yang kurang itu nanti digimanakan. Kadang bisa jadi harganya terkesan di awal tinggi, tapi kalau seleksinya terlalu tinggi, ujung-ujungnya juga harganya nantinya sama saja. Kadang malah bisa lebih rendah gitu. Sampai sejauh ini Mas Muhaimin, budidaya di greenhouse masih tetap menjanjikan? Selama kita jangan berhenti untuk belajar, masih Jadi dalam suatu usaha, mau usaha apapun, kita harus pertama niat, tekad, tahan banting, Mas. Jadi kalau kita niatnya sudah bulat, tekadnya sudah kuat, walaupun kita istilahnya seperti saya ya, terkendala kemarin ada gagal, ada itu, kita tetap semangatnya terus dan tahan banting. Itu maksudnya ya jangan baperan gitu. Jadi kan seperti saya kemarin, kalau suara-suara tetangga itu kan pasti ada. Pertama bikin, walah musim biasa wae gitu kan. Nah, cuman kan kalau itu loh, komentar tetangga, komentar teman-teman itu positif, kita tambah semangat. Cuman kalau komentar tetangga, komentar teman itu negatif, kita mungkin belum lebih awal. Jadi itu jangan baperan lah kalau mau berusaha di bidang apapun.
tahan banting ya Mas. Iya. Tahan banting. Tahan banting, jangan baperan, tekad nekat. Gitu. Mungkin itu sahabat petani semua di video pertama kali ini. Jadi beberapa hal sebelum kita akhiri saya akan mencoba menyimpulkan dari Mas Fahmi. Beliau awalnya tergiur dari YouTube dengan kalkulatornya yang hasilnya itu kayaknya sangat manis gitu, dan beliau memutuskan untuk budidaya di greenhouse dengan memilih komoditas tanaman melon. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Memang ada manisnya, tapi perlu dipelajari terkait dengan pahitnya, karena mungkin jarang yang menyampaikan pahitnya gitu. Pahitnya itu bisa dari proses budidaya, kekurang pahaman kita, bisa jadi kita akan gagal. Biasanya serangannya hama dan penyakit itu memang lebih minim dibanding dengan open field, tapi ternyata meskipun demikian itu tidak menggaransi bahwa ini akan terbebas 100%. Ternyata beliau juga mengalami di situ ada serangan tripnya juga, kemudian serangan dari jamur, mungkin juga bakteri juga ada gitu. Meskipun jumlahnya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi itu ada. Kemudian tadi juga disampaikan ada yang terserang tikus yang bisa gagal sampai 100%. Kemudian banyak hal yang pada intinya itu kita perlu mengumpulkan ilmu untuk dijadikan sebagai bekal untuk kita melangkah gitu. Jadi jangan hanya terkait dengan SOP-nya, tapi kita juga perlu langkah preventif dan kita perlu mengamati ketika tanaman ini terserang ini, maka obatnya adalah ini. Kemudian jangan malu untuk selalu bersilaturahim ke teman-teman yang sudah senior, yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini gitu, karena ilmu-ilmu seperti itu yang didasari dengan pengalaman juga itu yang akan lebih menguatkan ke kita gitu. Kemudian beliau tidak menggunakan sistem polybag karena berpedoman bahwa tanah kita itu sudah subur. Kalau ada yang bisa simpel, kenapa harus repot itu? Tapi juga karena biaya juga. Kalau biayanya ada, memungkinkan di polybag ya kenapa enggak gitu. Karena beliau juga dari perhitungan secara ekonomis, makanya dipilih dengan menggunakan sistem bedengan. Kemudian beliau sudah berceritakan ini belum permanen, ini menggunakan bambu untuk luasan sekitar 480 meter persegi. Untuk pembuatan greenhouse-nya saja ini sudah menghabiskan sekitar 35 juta. 35 juta. Kalau untuk estimasinya bisa sampai berapa kali panen ini Mas? Berapa tahun lah? 3 sampai 4 tahun gitu. Jadi untuk greenhouse seperti ini bisa sampai 3 sampai 4 tahun, tergantung juga melihat kondisi ya. Kalau mungkin ada angin, kemudian cuaca, itu juga sangat pengaruh ya Mas ya, dengan perawatan yang mungkin bisa dilakukan secara berkala. Mungkin itu. Kemudian terkait dengan penjualan juga itu tidak bisa, kita juga perlu memilih, mungkin ada kemitraan, kemudian ada juga pengepul, itu juga kita perlu kenal betul siapa dia, kemudian pembayarannya gimana, kemudian seleksinya gimana gitu. Karena Mas Jamim pernah pengalaman barangnya sudah tidak ada tapi uangnya agak mampet mampet, jadi kasihan udah capek-capek tapi hasilnya tinggal nerima uangnya tapi ya agak sedikit tersendat itu. Jadi mungkin teman-teman perlu lebih jeli lagi, perlu mungkin menambah referensi. Itu juga bisa didasarkan dengan petani-petani yang sudah berpengalaman, kira-kira direkomendasikan kemana. Mungkin itu sahabat petani semua yang kita bisa sampaikan pada kesempatan video yang pertama ini. Video selanjutnya kita akan lebih membahas tentang perawatan yang dilakukan ketika berbudidaya melon di greenhouse. Mungkin Mas Jamim ada pesan untuk sahabat petani semua? Kita saja nih untuk teman-teman petani, tetap semangat walaupun harga pupuk tinggi, dan jangan pelit berbagi ilmu sesama petani. Itu aja. Kuncinya itu ya. Jadi jangan pelit berbagi ilmu untuk sesama petani. Jadi ada yang perlu disembunyikan. Ketika pakai ini bagus ya silahkan sampaikan. Ketika pakai ini kurang bagus ya silahkan tetap disampaikan, karena itu berdasarkan pengalaman gitu ya Mas ya. Jadi pengalaman adalah guru yang paling berharga gitu. Jadi tidak ada salahnya ketika kita menyampaikan kebaikan untuk orang lain gitu, karena apa yang kita tanam itu insya Allah yang akan kita petik gitu ya Mas ya. Kemudian tetap semangat meskipun harga pupuk katanya dan faktanya mahal dan agak langka dan jangan menjadikan itu alasan kita untuk tidak bertani gitu. Tentunya ada alternatif lain yang mungkin bisa kita munculkan gitu, karena keterbatasan biasanya akan memunculkan kreativitas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami yang kedua.